Getaran dan kejernihan kolbu. Getaran kolbu nafsani, gerakan getaran kolbu ikhtiari, getaran kolbu yang memaksa, getaran kolbu rohani. Allahu nazala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u wa may yudillillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjukkan siapa yang dikehendakinya dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Az-Zumar. فمن شهر الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Az-Zumar. Rasulullah SAW bersabda, "Jazambatun min jazabati haqqi tuwazi amalat thaqalaini." Satu tarikan rohani saja dari tarikan-tarikan rohani Allah sebanding dengan amal ibadahnya seluruh jin dan manusia. Ali radhiyallahu anhu menyatakan, barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang berarti tidak memiliki agama. Junaid al-Baghdadi menyatakan, kasih sayang yang masuk ke dalam batin datang dari Allah. Orang bisa tiba-tiba senang dan tiba-tiba sedih. Getaran kolbu ada dua macam, yaitu getaran kolbu jasmani nafsani dan getaran kolbu rohani rahmani. Getaran kolbu nafsani adalah getaran kolbu yang didorong dari kekuatan jasad, bukan daya tarik rohani yang dahsyat. Misalnya ria, sum'ah dan syurah mengejar popularitas. Ini semua batil karena keberdayaannya masih berkisar pada diri dan tidak menyeluruh. Getaran kolbu semacam ini tidak boleh dituruti. Getaran kolbu rohani, sedangkan getaran kolbu rohani muncul dengan tarikan rohani, seperti ketika mendengar suara bacaan Al-Quran yang merdu, syair yang indah, atau zikir yang menyentuh kolbu sehingga tubuh sama sekali tidak memiliki daya upaya untuk melawannya. Getaran kolbu jenis rohani ini dianjurkan untuk dituruti. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan adanya getaran kolbu semacam ini. Walladzina tanabut taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ulul albab. Dan orang-orang yang menjauhi togut, yaitu tidak menyembahinya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab
itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi hidayah Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Az-Zumar. Selain suara bacaan Al-Quran yang merdu, syair yang indah atau zikir yang menyentuh kolbu, getaran kolbu juga dapat terjadi ketika mendengar suara para perindu Allah, suara burung atau suara senandung. Semua itu menjadi kekuatan bagi ruh yang sama sekali tidak memberi celah bagi nafsu dan setan untuk masuk dalam getaran kolbu jenis ini. Setan hanya dapat bergentayangan di kawasan gelap nafsani dan tidak dapat melakukan apa-apa. Di kawasan terang rohani, setan akan meleleh di kawasan ini seperti layaknya garam yang larut dalam air. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa membaca ayat-ayat suci, syair yang berisi hikmah, cinta, rindu, dan suara-suara kesedihan memiliki daya nurani bagi ruh, karena cahaya pasti akan mencapai cahaya pula, yaitu ruh. Ketika getaran kolbu mengandung sifat setan dan hawa nafsu, berarti tidak mengandung cahaya sama sekali. Ia justru mengandung kegelapan dan kekufuran, padahal kegelapan pasti akan sampai kegelapan pula yang berwujud nafsu. Untuk kemudian ia memperdaya orang-orang yang mengidapnya di dalamnya. Ruh sama sekali tidak memiliki daya apapun. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Surah An-Nur. Gerakan getaran kolbu. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa gerakan getaran kolbu ada dua macam, yaitu gerakan yang bersifat pilihan ikhtiari dan gerakan yang bersifat memaksa ijtirari. Pertama, gerakan getaran kolbu yang bersifat pilihan. Contohnya gerakan manusia sehat yang di dalam tubuhnya tidak ada penyakit atau nyeri apapun. Gerakan ini tidak disyaratkan. Kedua, gerakan getaran kolbu yang bersifat memaksa, yaitu berbagai gerakan yang terjadi disebabkan hal lain. Kekuatan ruh ini tidak dapat ditolak. Gerakan-gerakan ini menghalakan gerakan jasmani, seperti gerakan yang terjadi disebabkan demam. Ketika demam menyerang seseorang tidak akan mampu melawannya, sehingga saat itu ia tidak memiliki kemampuan untuk berikhtiar. Ketika getaran kolbu dikuasai gerakan-gerakan rohani, maka ia menjadi getaran yang bersifat hakiki dan merahmati. Getaran kolbu dan pendengaran pada suara yang indah adalah alat penggerak di hati orang-orang yang sangat merindukan Allah dan orang-orang yang sangat ingin dekat dengan Allah. Getaran kolbu adalah santapan bagi para pencinta Allah dan penguat bagi para pengejar ridho Allah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mendengarkan suara yang indah menjadi fardu bagi
satu golongan, tetapi menjadi sunnah bagi golongan lain. Bahkan ia menjadi bid'ah bagi satu golongan yang lain. Mendengarkan suara yang indah adalah fardu bagi golongan khusus, sunnah bagi golongan pencinta Allah, dan bid'ah bagi golongan orang-orang yang lalai. Itulah sebabnya dulu burung-burung selalu hinggap di atas kepada Nabi Daud alaihissalam untuk mendengarkan suara sang Nabi. Gerakan getaran kolbu itu ada 10 macam, sebagian di antaranya tampak jelas karena jejaknya dapat dilihat dalam gerakan-gerakan nyata, sedangkan sebagian yang lain tidak tampak jejaknya pada tubuh, seperti kecenderungan hati kepada zikrullah atau membaca Al-Quran dengan suara merdu. Di antara bentuk gerakan getaran kolbu adalah tangisan dan rintihan, takut dan sedih, iba dan bingung di saat melakukan zikrullah, pengosongan diri dan pertolongan, atau perubahan pada batin dan lahir. Bentuk gerakan getaran kolbu yang lain lagi adalah berupa pencarian kerinduan dan kehangatan.